Halo Telur, selamat datang di Media United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini ada berita yang menurutku sangat menarik untuk kita diskusikan bersama. Karena berita ini terkait dengan situasi di Manchester United di bursa transfer kemarin. Bagaimana situasinya, lalu kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh manajemen seperti apa. Nah, mari kita simak bersama ya. Oke, ini aku melansir dari ESPN. Steve Brown memulai pembicaraan rinci dengan beberapa agen pada pertengahan Juni untuk menyiapkan dasar bagi kesepakatan potensial untuk sejumlah target berbeda sebelum bursa musim panas kemarin dibuka. Alih-alih hanya mengandalkan kelompok kecil untuk rekrutmen seperti rezim sebelumnya, Manchester United saat ini memiliki tim lebih besar yang disokong oleh Steve Brown dan juga Christopher Vivell. Ini membuat klub dapat bergerak lebih cekatan di bursa transfer. Agen diberitahu bahwa bek tengah untuk menggantikan Rafael Varane adalah prioritas Manchester United, diikuti oleh penyerang untuk menggantikan Anthony Martial. Zirkzee ditetapkan sebagai target utama untuk menggantikan Martial. Ivan Toney dan Jonathan David juga masuk dalam daftar pertimbangan. Akhirnya diputuskan bahwa Ivan Toney terlalu mahal, tetapi David yang akan menelan biaya maksimal 25 juta pound sterling adalah opsi yang memungkinkan sebelum akhirnya Manchester United merekrut Zirkzee. Sikap tegas Manchester United soal harga berasal dari Omar Berada. United mengakhiri ketertarikan pada Toney sejak awal karena hal itu. Hal yang sama juga terjadi untuk Jared Brandwhite. Berada menilai Brandwhite berada di level yang lebih rendah dari Guardiola dan menganggap permintaan harga Everton di kisaran yang sama yang dibayarkan City untuk sang bek Kroasia sebagai permintaan yang tidak masuk akal. Ya jelas lah, Manchester United tidak siap dengan negosiasi yang berlarut-larut dan memutuskan untuk melanjutkan dengan target lain. Dari 5 pemain senior yang direkrut musim panas ini oleh klub, United hanya membayar harga yang penuh yang diminta klub penjual untuk Leny Yoro. Meskipun Manchester United telah mendatangkan Omar Berada, Dan Ashworth, dan juga Jason Wilcock, pengaruh Erik ten Hag pada perekrutan masih besar. Namun sang manajer menyadari jika hasil dan penampilan di lapangan harus sejalan agar ia dapat mempertahankan dukungan petinggi klub. Dan Ashworth menerima jika kebanyakan manajer sudah biasa untuk memiliki kecondongan dalam memilih pemain yang pernah bekerja bersama mereka. Tetapi setiap keputusan transfer klub dibuat oleh komite bersama saat ini. Manchester United percaya bahwa kedisiplinan yang mereka tunjukkan dalam negosiasi Jared Brandwhite di bursa musim panas kemarin membantu mereka mencapai kesepakatan dengan PSG untuk Manuel Ugarte. PSG bersikeras dengan permintaan harga setara 50 juta pound sterling. United secara gamblang merujuk pada ketertarikan mereka pada Brandwhite dan mengancam jika mereka siap meninggalkan negosiasi seperti yang telah mereka lakukan terhadap Everton. Jadi di sini sudah menjelaskan bagaimana situasi di bursa transfer kemarin, kebijakan-kebijakan apa saja yang sudah dilakukan oleh manajemen, dan pemain-pemain yang didatangkan oleh Manchester United adalah hasil dari kesepakatan bersama antara manajemen dan juga pelatih. Nah, bisa kita lihat bahwa memang dari bursa transfer kemarin Manchester United secara persiapan memang terlihat lebih matang, dan itu bisa kita lihat dari bulan Juni. Ya, para manajemen ini sudah melakukan screening, sudah memantau pemain-pemain yang akan direkrut oleh Manchester United. Dan Manchester United juga sudah menyiapkan nama-nama lain, terutama untuk posisi-posisi yang sudah ditinggalkan oleh pemain Manchester United seperti Rafael Varane, lalu Anthony Martial. Nah, ini kan kontraknya sudah habis dan otomatis Manchester United harus mencari penggantinya. Nah, kita lihat dari lini serang. Sebelumnya sudah ada nama-nama seperti Ivan Toney, Jonathan David, dan Joshua Zirkzee. Namun Manchester United menilai Ivan Toney ya harganya terlalu mahal, dan saat ini memang dia akhirnya pindah ke klub Arab. Ke klub mana lupa aku. Akhirnya Joshua Zirkzee yang menjadi opsi terbaik bagi United.
Dan kesepakatan antara Manchester United dengan Bolonya terkait perekrutan Joshua Zirkzee itu secara pembayaran juga sangat cerdas menurutku. Bisa dicicil selama 3 tahun dengan harga 42 juta euro kalau nggak salah waktu itu. Dan itu menurutku di awal pembukaan bursa transfer pembelian pertama United dengan harga seperti itu dan proses pembayaran diangsur selama 3 tahun, menurutku itu sangat gokil sih. Maksudnya untuk mengantisipasi dan tetap menjaga financial fair play, United bisa melakukan pembayaran yang sedemikian rupa, akhirnya bisa mendatangkan Joshua Zirkzee. Lalu yang kedua, United juga membutuhkan Jarrad Brandtwaite. Namun manajemen juga menilai harga yang ditetapkan oleh Everton tidak masuk akal. Dan penilaian United memang menurutku cukup masuk akal ya. Bayangkan Jarrad Brandtwaite yang seharga 75 juta yang dipatok oleh Everton, yang secara kualitas jauh di bawah Guardiol yang dibeli oleh City seharga berapa ya? 80-an atau hampir 90-an waktu itu. Yang mana pada waktu itu memang menjadi back dengan harga termahal ya di Premier League. Namun manajemen menyadari bahwa harga yang dipatok tidak masuk akal dan akhirnya secara tegas Manchester United meninggalkan Everton dalam proses perekrutan Jarrad Brandtwaite. Dan bisa dipahami bahwa pada waktu itu memang Jarrad Brandtwaite itu sebetulnya juga ingin datang ke Manchester United, tapi karena terkendala harga, akhirnya ya dia sempat mengancam pihak Everton bahwa dia tidak akan memperpanjang kontraknya kalau tidak jadi pindah ke Manchester United. Akhirnya dengan ketegasan tersebut Manchester United beralih kepada target-target lain, yang mana akhirnya ya Manchester United bisa mendatangkan Matthijs de Ligt, yang lalu Leny Yoro dan Noussair Mazraoui. Bahkan Matthijs de Ligt dan Noussair Mazraoui itu pembelian yang cukup bagus menurutku, bahkan paling bagus, karena Manchester United sudah menolak Jarrad Brandtwaite seharga 75 juta, tapi akhirnya bisa mendapatkan Matthijs de Ligt dan Noussair Mazraoui dengan harga 65 waktu itu saya ingatku. Dan ini sangat bagus gitu loh. Negosiasi yang sangat cerdas menurutku. Menolak 75 juta dan bisa mendatangkan 2 pemain sekaligus dengan harga 60 juta. Ini kan hal yang tidak bisa didapatkan dan dipertimbangkan oleh manajemen sebelumnya gitu loh. Ketika klub lain mematok harga yang mahal, ya United secara gamblang langsung bisa menerima gitu aja gitu loh. Akhirnya ya ngaruh ke financial fair play, lalu fasilitas-fasilitas di Manchester United tidak terawat, tidak pernah menjadi fokus utama bagi manajemen gitu loh. Yang penting beli, jual pemain nggak bisa, aduh. Dan dari 5 pemain itu memang satu-satunya yang dituruti oleh Manchester United dari harga yang diminta oleh klub penjual hanya Leny Yoro. Nah, ini bisa kita lihat bahwa memang mungkin ya secara penampilan masih belum bisa dilihat, masih belum terbukti karena juga baru pramusim tampil 1-2 pertandingan dan pemain ini terkena cedera. Namun dengan proses kesepakatan yang seperti itu, terutama terkait harga yang dirasa cukup mahal, apalagi Leny Yoro baru berusia 18 tahun dan secara gaji itu sekitar 115 juta euro per pekan, bahkan itu lebih tinggi dari beberapa pemain di Manchester United. Menurutku ini ada faktor lain yang membuat Manchester United bersikeras dan percaya diri dalam membeli Leny Yoro, bahkan bisa mengalahkan Real Madrid dalam perburuan pemain tersebut di bursa transfer kemarin. Namun memang masih belum kelihatan ya hasilnya, karena Leny Yoro ini benar-benar prospek jangka panjang. Sepertinya kualitas Leny Yoro baru benar-benar terlihat di 2-3 tahun mendatang lah. Untuk saat ini ya kita tidak bisa berharap lebih kepada pemain yang masih berusia 18 tahun, namun yang diharapkan adalah dengan pembelian pemain-pemain ini
bisa sangat menunjang dan memenuhi kebutuhan di Manchester United. Lalu yang terakhir terkait untuk kesepakatan Manuel Ugarte itu adalah ya kesepakatan yang prosesnya paling lama dari awal bursa transfer sampai akhir bursa transfer menjelang penutupan bursa transfer. Dan Manchester United juga memiliki ketegasan, yang mana ketegasan itu memang berasal dari Omar Berada. Omar Berada secara tegas menyampaikan bahwa dia tidak akan membeli pemain yang harganya di luar valuasi yang ditetapkan oleh Manchester United. Yang mana dia juga menyampaikan kepada pihak PSG kalau PSG tidak mau menurunkan harga yang disepakati oleh United, dia siap meninggalkan kesepakatan seperti yang sudah dilakukan kepada Everton. Nah, akhirnya ya proses yang cukup lama dan menjelang penutupan bursa transfer berhasil mendatangkan Manuel Ugarte. Dan semoga nanti pemain ini bisa segera menjalani laga debutnya ya bersama United, karena semua orang pasti menantikan penampilan Manuel Ugarte bersama Manchester United dengan nomor punggung barunya, nomor 25, nomor bekasnya Sancho. Ya lumayan lah, membuang toksik dan diganti oleh orang yang seharusnya lebih baik, yang memiliki mentalitas bertarung sangat bagus, yang mana itu juga benar-benar dibutuhkan oleh Manchester United. Manchester United juga membutuhkan pemain yang datang bukan hanya untuk uang, untuk gaji, tapi yang benar-benar cinta untuk Manchester, yang benar-benar cinta terhadap Manchester United, yang benar-benar ingin bermain sepenuh hati untuk Manchester United. Ya menarik lah. Jadi memang secara manajemen ini, bahkan di era sebelumnya untuk proses perekrutan pemain ini hanya terdiri dari tim-tim kecil gitu loh, kayak John Murtough dan beberapa orang yang menurutku nggak kompeten di bidang tersebut. Namun untuk saat ini dari sisi manajemen secara struktural sudah benar-benar dibenahi. Orang-orang yang mengisi jabatan tersebut adalah orang-orang yang benar-benar menguasai di bidang tersebut, benar-benar paham akan kebutuhan klub seperti apa. Bahkan di musim pertama Ineos ini sudah merekrut orang-orang yang sangat sangat kompeten. Bahkan Omar Berada sudah terlihat sepak terjangnya seperti apa. Dan as well Jason Wilcock ini kalau kita ingat di bursa transfer kemarin sampai datang jauh-jauh ke Paris hanya untuk menyelesaikan proses negosiasi Manuel Ugarte, dan terbukti tidak lama setelah Jason Wilcock datang ke Paris, berita terkait kesepakatan Manuel Ugarte ke Manchester United resmi diumumkan. Lalu selain itu, kedatangan Christopher Vivell juga sangat membantu dalam proses perekrutan. Terbukti akhirnya Manchester United bisa mendatangkan Seko Kone, pemain yang masih sangat muda dan potensial, yang jarang disorot oleh media, jarang disorot oleh klub lain. Nggak jarang sih, banyak klub lain yang juga menyoroti hal tersebut. Namun akhirnya Manchester United yang memenangkan perburuan Seko Kone. Lalu Cido Obi Martin, pemain muda dari Arsenal yang tidak mau memperpanjang kontraknya. Bahkan agen dari Cido Obi Martin juga beberapa kali datang ke beberapa klub di Premier League. Namun akhirnya Manchester United juga yang memenangkan perburuan dalam mendapatkan Cido Obi Martin. Di situ bukan serta-merta peran dari manajemen juga, selain dari peran manajemen yang sangat penting, ada beberapa peran dari ya struktur kepelatihan ya di Manchester United, seperti Ruud van Nistelrooy juga bisa meyakinkan Cido Obi Martin. Lalu Rio Ferdinand, ya mantan back dari Manchester United yang saat ini menjadi seorang komentator bola, itu juga berhasil meyakinkan Leny Yoro untuk datang ke Manchester United. Ya, setiap elemen yang ada di internal Manchester United itu semuanya memiliki peran yang sangat penting, dan ini yang bisa menjadi pondasi utama bagi Manchester United ke depannya terkait ya kebijakan-kebijakan di internal Manchester United, dan harapannya dengan struktur manajemen yang mulai rapi, yang mulai cermat dalam membuat kebijakan pembelian pemain, penjualan pemain, ini
bisa memberikan dampak yang positif bagi Erik ten Hag sebagai manajer ya, karena akhirnya peran dari Erik ten Hag itu bisa disesuaikan lagi, tidak seperti musim-musim sebelumnya yang mana Erik ten Hag ini double job ya, menurut nggak double job ya, triple job gitu loh, banyak sekali yang diurus, akhirnya cukup melelahkan juga sepertinya ya bagi Erik ten Hag, dan itu yang dilihat oleh manajemen untuk saat ini. Dan semoga kedepannya dengan pembenahan yang dilakukan oleh Ineos dari sisi struktural perlahan bisa memperbaiki kualitas performa yang ada di atas lapangan. Dan karena memang tidak bisa instan ya untuk membenahi performa di setiap pertandingan, namun hal ini juga menjadi fokus tersendiri bagi manajemen ya, salah satunya dengan melakukan perekrutan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan oleh Manchester United. Ya, menurut teman-teman sudah puas apa enggak nih terkait kebijakan-kebijakan dan juga keputusan-keputusan yang dibuat oleh manajemen di bursa transfer musim panas kemarin? Lalu untuk pembelian pemain, apakah sudah cukup puas atau mungkin dirasa ada pembelian yang kurang tepat? Menurut teman-teman, ya silakan komentar saja, kita bisa diskusi, sharing-sharing santai, oke? Ya, mungkin itu dulu update terbaru mengenai situasi dari Manchester United. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.